Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Nama saya Muhammad Saiful Aris. Saya dosen dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Jadi untuk melihat berkaitan dengan isu yang berkembang, berkaitan dengan isu berkaitan dengan pemilu, ini memang sangat menarik ya untuk kita diskusikan. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari aspek hukum pemilu, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang hukum pemilihan umum. Nah, di situ sudah diatur undang-undang tentang pemilihan umum. Nah, salah satunya di dalamnya ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pemilu. Nah, salah satu bagian di dalam isi undang-undang itu mengatur tentang apa yang kita sebut dengan istilahnya hoak gitu kan. Nah, sebetulnya kalau dalam konteks itu informasi yang disebarkan kepada masyarakat itu idealnya adalah informasi yang betul. Nah, tidak dibenarkan kalau kemudian menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya, apalagi kemudian menyebarkan informasi yang seperti fitnah dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya secara konsep itu bertentangan dengan, kalau secara konstitusionalitas, bertentangan dengan konstitusi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan asas luber jurdil, sebetulnya saya sudah juga menulis sebuah buku yang di dalamnya menurut saya cukup menjelaskan, yaitu buku saya yang ini, Hukum Pemilu, Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam konteks apa yang dimaksud dengan asas luber jurdil? Nah, asas luber jurdil, teman-teman, saudara-saudara sekalian, asas luber jurdil itu sebetulnya bersumber dari dasar konstitusi, yaitu pasal 22E, ya, pasal 22E Undang-Undang Dasar kita. Kalau kita lihat di pasal 22E ayat 1 itu menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi sumber dari asas luber jurdil itu adalah di Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita lihat apa sih maksud dari asas luber jurdil itu. Yang disebut dengan asas pertama adalah asas langsung. Di situ apa yang dimaksud dengan asas langsung adalah berkaitan dengan bahwa langsung itu artinya setiap masyarakat memberikan langsung suaranya melalui mekanisme yang sudah diatur. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan umum? Yang dimaksud dengan umum itu adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan yang diatur, dia bisa memberikan hak suaranya. Kemudian yang ketiga adalah bebas. Artinya apa yang dimaksud dengan bebas? Setiap orang, warga negara yang memenuhi persyaratan, bebas menentukan pilihannya. Mau memilih presiden siapa, mau memilih wakil rakyat siapa. Kemudian yang ketiga, rahasia. Rahasia itu maknanya apa? Rahasia itu artinya pilihan setiap orang itu adalah sesuatu yang rahasia. Dia yang tahu siapa yang memilihnya. Kemudian yang ketiga, jujur. Itu berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan. Itu harus dilakukan secara jujur, artinya tidak ada proses rekayasa, tapi memang dilakukan secara betul-betul. Kemudian yang terakhir, adil. Adil itu artinya penyelenggaraan pemilu itu setiap peserta pemilu diberikan kesempatan yang sama untuk ikut dalam kontestasi pemilihan. Nah, itu yang disebut dengan asas luber jurdil itu. Salah satu penerapan mekanisme pemilihan ya, penggunaan asas luber jurdil ini dengan ketentuan yang diatur sebelum amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, saya kasih contoh penerapannya adalah berkaitan dengan pemilihan presiden. Nah, berkaitan dengan pemilihan presiden, nah sekarang sejak reformasi, sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar itu, rakyat itu bisa memilih secara langsung. Nah, kalau dulu sebelum amandemen, seperti kita ketahui, masyarakat tidak punya kesempatan untuk memilih presiden secara langsung. Yang memilih siapa? Yang memilih adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR yang menentukan siapa presiden dan wakil presiden. Dulu kita hanya memilih wakil kita yang akan duduk di DPR. Kemudian di MPR itu kan ada unsur DPR dan dulu ada utusan daerah dan golongan. Nah, sekarang
sistem pemilihan itu, karena kita menggunakan asas yang diatur dalam pasal 22E tadi, luber judil, kita punya hak suara secara langsung untuk memilih siapa pasangan presiden dan wakil presiden yang akan kita kendaki. Nah, itu penerapannya yang berbeda dengan yang dahulu. Kalau kita lihat ya, di dalam ketentuan kita ya, yang sudah saya sebutkan tadi, karena dasar konstitusionalitas pengaturan tentang pemilu itu induknya ada di pasal 22E Undang-Undang Dasar. Nah, di situ kalau kita lihat di dalam ayat 5, pada ayat 5 itu, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi di situ karakteristik yang harus dilihat sebagai penyelenggara pemilu itu adalah mandiri. Nah, artinya apa? Penyelenggara pemilu itu harus menerapkan asas mandiri, netralitas yang harus dijaga. Nah, untuk menjaga itu, maka dalam penyelenggaraan pemilu di sistem kita itu punya 3 institusi utama yang mengawal. Satu, ada yang kita kenal dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu sebagai penyelenggara, itu kan. Kemudian di situ yang kedua ada yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Fungsinya adalah sebagai fungsi pengawas dan beberapa fungsi yang lain. Kemudian yang ketiga ada yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, fungsi dari DKPP apa? Fungsi dari DKPP ini adalah untuk berkaitan dengan menjaga integritas para penyelenggara pemilu itu jangan sampai melanggar kode etik. Jadi fungsi dari DKPP adalah menegakkan kode etik. Kalau ada penyelenggara pemilu yang diduga melanggar, maka dia bisa diberikan sanksi, bahkan sanksi yang terberat bisa diberhentikan sebagai penyelenggara. Sanksi di dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu ada macam-macam ya, berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Ada yang disebut dengan pelanggaran administrasi. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan pelanggaran kode etik. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Nah, masing-masing kategori jenis pelanggaran itu memiliki prosedur dan mekanisme yang beda-beda. Nah, kita lihat satu dulu, pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu siapa yang kalau ada dugaan pelanggaran berkaitan dengan administrasi. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini yang berwenang untuk berkaitan dengan pelanggaran administrasi itu secara umum 2 institusi, yaitu KPU dan Bawaslu. Jadi masyarakat atau pihak yang dirugikan itu bisa melapor ke institusi ini. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Misalnya dugaan penyelenggara pemilu tidak menjalankan tugasnya secara netral. Nah, itu di mana pelapornya? Masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan itu bisa melapor ke DKPP. Nah, DKPP akan melakukan proses verifikasi apakah betul laporan itu cukup bukti atau tidak. Nah, kalau cukup bukti, itu akan diselenggarakan namanya sidang kode etik. Sidang kode etik itu untuk apa? Untuk menemukan kalau memang aduannya terbukti. Nah, kalau aduannya sudah terbukti, nanti DKPP akan memberikan sanksi berdasarkan pembuktian itu. Nah, kalau tidak terbukti, ya tentu terlapornya akan direhabilitasi namanya. Nah, kemudian aspek yang ketiga berkaitan dengan pelanggaran pemilu adalah berkaitan dengan pidana pemilu. Nah, jenis pidana pemilu itu banyak ragamnya, ada di lampiran Undang-Undang 7. Saya kasih contoh satu adalah misalnya adanya dugaan pemberian sesuatu atau lazimnya kita mengenal dengan istilahnya money politik. Ya, money politik atau misalnya mempengaruhi orang untuk memilih suatu kandidat tertentu atau tidak memilih dengan tujuan tertentu dan ada seperti itu. Nah, itu kalau terjadi seperti itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, lapornya kemana? Nah, tahap laporannya di undang-undang sudah diatur
lapornya adalah ke Badan Pengawas Pemilu. Nah, Bawaslu itu ada berjenjang-jenjang, ada dari Bawaslu Pusat, ada Bawaslu Provinsi, ada juga di Bawaslu tingkat kota dan kabupaten. Nah, ketika ada pelanggaran itu bisa melapor kemana? Bisa ke salah satu itu dengan membawa bukti awal kalau terjadi dugaan itu. Nanti dari tim dari Bawaslu akan melakukan verifikasi apakah ada dugaan tindak pidana itu atau tidak. Nah, setelah dilaporkan ini, dalam sistemnya tindak pidana pemilu itu memang agak panjang, karena dari Bawaslu, nanti kalau menurut Bawaslu sudah cukup bukti, maka itu akan dibawa ke namanya tim Gakumdu. Gakumdu itu terdiri dari unsur Bawaslu, juga di situ ada unsur kejaksaan dan juga ada unsur kepolisian. Mereka akan melakukan rapat koordinasi untuk menentukan apakah laporan ini cukup bukti untuk ditindaklanjuti sampai dibawa ke pengadilan. Peran lembaga berkaitan dengan asas luber jurdil ini atuh asas ini itu bisa diterapkan kalau semua orang itu mematuhi itu. Salah satunya adalah selain yang sudah saya sebutkan tadi di awal penyelenggara, juga perlu pihak-pihak lain yang punya peranan sangat penting. Nah, salah satunya kalau menurut saya perlu institusi pihak keamanan seperti TNI, polisi itu berperan netral. Karena apa? Karena kalau kita lihat secara fungsi seperti TNI dan polisi itu tidak punya hak pilih memang secara institusi. Kenapa? Karena untuk menjaga netralitas itu. Nah, kemudian yang perlu untuk menjaga netralitas juga adalah pemerintah yang sekarang. Nah, pemerintah sekarang ini termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga harus menjalankan fungsi netralitasnya, termasuk adalah para penyelenggara negara, termasuk di dalamnya para pegawai negeri sipil itu juga harus menjalankan fungsi netralitas itu. Karena apa? Karena kalau secara ketentuan ada sanksi yang sudah mengatur kalau aparat penyelenggara negara itu tidak menjalankan fungsi birokrasinya secara netral dalam penyelenggaraan pemilu. Karena kita sudah ketahui bahwa asas luber jurdil itu adalah sebagai asas utama yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu kita ini. Saya menunjukkan bahwa konstitusi kita itu sudah mengatur cukup bagus berkaitan, contohnya adalah berkaitan dengan pemilihan presiden. Dan mungkin kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, konstitusi kita untuk berkaitan dengan pilpres itu cukup detail mengaturnya ya. Kenapa? Karena di sana itu diharapkan bahwa presiden yang terpilih adalah presiden yang memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat. Jadi dia harus terpilih berdasarkan proses pemilih yang betul-betul jujur dan adil. Selain itu, kalau saya lihat ya di dalam ketentuannya, untuk terpilih menjadi presiden itu syaratnya mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Nah, ini di pasal 6A Undang-Undang Dasar kita. Kemudian sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nah, itu artinya apa? Bahwa presiden itu kita menganut asas majority. Jadi presiden yang terpilih harus mendapatkan suara 50% lebih dari masyarakat, dari jumlah suara, maaf. Kemudian ditambah ada syarat persebaran suara. Jadi tidak hanya hitung jumlah mayoritasnya suara, tapi harus tersebar dengan syarat yang diatur. Itu artinya apa? Bahwa
presiden yang terpilih itu adalah haruslah yang mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat dan didukung tidak hanya dari satu daerah tertentu. Nah, kalau dikaitkan dengan itu artinya apa? Partisipasi masyarakat itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk menentukan sukses atau tidaknya proses pemilu itu. Nah, peran partisipasi masyarakat itu seperti apa? Yang paling sering digunakan satu adalah partisipasi dalam memilih. Nah, yang kedua, selain partisipasi berkaitan dengan memilih, berikutnya adalah partisipasi dalam melakukan pengawasan. Nah, pengawasan aktif itu bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, kalau terjadi indikasi adanya sebuah pelanggaran dalam satu hal, ya tadi bisa dilaporkan sesuai dengan bagian di mana. Bisa kalau penyelenggaranya ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP itu. Selain juga kita ada institusi penegak hukum yang lain, misalnya polisi dan TNI. Itu berkaitan dengan peran partisipasi.